Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama-sama kita berdoa. Fafahamna Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Allahumma ja'al qulubana arshal Qur'an wa ruhal Qur'an wa nural Qur'an wa hubbal Qur'an wa hifdzal Qur'an. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Amin ya rabbal alamin. Kita syukuri sholat isya tadi, sholat isya yang indah. Sholat isya yang dibimbing Allah itu lama rasanya sebentar. Maaf, andai kata tidak ada kajian, saya teruskan itu. Andai kata tidak ada kajian live apa online, saya teruskan. Kenapa? Karena ketika khusyuk itu diturunkan Allah, maka suasana hati kita itu mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu tempatnya mi'raj bagi orang yang beriman. Kita sekarang akan mengkaji tentang surat Al-Ma'arij. Ya. Al-Ma'arij. Mas Bri, Al-Ma'arij itu artinya tempat naik. Tempat naiknya para malaikat naik ke langit 7. Tolong disiapkan hatinya, kita melibatkan Allah. Saya Sukanan tidak bisa memahamkan jenengan. Saya juga harus mengemis di hadapan Allah untuk dipahamkan rahasia-rahasia kalamnya. Jenengan lihat surat Al-Ma'arij ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Minallahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana
Fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sadaqallahul adzim. Minallahi dzil ma'arij. Tempat naik itu miliknya Allah. Tempat mi'raj itu kepunyaan Allah. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Untuk naik ke langit 7 itu membutuhkan waktu, kalau waktu di dunia berapa? 50.000 tahun. Khamsina itu 5.000, alfa itu 1.000. Khamsina itu 50, alfa itu 1.000. Khamsina alfasana. Untuk mi'raj sampai kepada Allah langit 7 itu membutuhkan waktu 50.000 tahun. Masya Allah. Sedangkan Rasulullah mi'raj nggak sampai setahun. Berapa? Berangkat setelah Isya, sebelum subuh itu sudah pulang. Semoga dipahamkan Allah. Fasbir sabron jamila. Sabarlah dengan sabar yang baik. Di dalam tafsir disebutkan Allah itu memerintahkan Rasulullah untuk sabar kepada orang-orang kafir yang mendustakannya, yang tidak percaya. Kata Rasulullah, saya kemarin semalam Isra Mi'raj. Kalau menggunakan iman, Sayyidina Abu Bakar sodakta. Kalau menggunakan akal, tidak percaya. Mas Wani bilang kepada orang yang tidak khusyuk, saya itu tadi khusyuk, delok potonganmu. Kayak gitu itulah. Susah dinalar. Susah diakal. Dikiranya khusyuk itu hanya ustadz dan kiai. Betul. Dikiranya khusyuk itu yang tahu artinya. Belum tentu. Suka-suka Allah. Dikiranya yang kaya adalah orang pinter. Ya. Dikiranya orang kaya itu pasti orang yang berpendidikan. Belum tentu. Masih kalah dengan orang bejo. Pinter-pinternya kalah dengan orang yang bejo itu. Kuncinya ada di fasbir sobron jamila. Saya itu Pak Fauzi, Bu Tuti, ketika melihat fasbir sobron jamila, sabarlah yang betul-betul sabar. Nyambung itu Pak Yoko. Wasta'inu bisabri. Baru bisa sholat. Kenapa di sini ada sabarlah dengan sabar yang baik? Ini tingkatan Rasulullah loh ya. Tingkatan Rasulullah begitu kan, sabarlah dengan sabar yang baik. Sabar itu terkadang ada yang masih mekek, nahan. Ya, sabar itu ada batasnya. Justru berkata begitu itu tidak sabar, dan sabar itu nama Allah yang paling akhir. Karena sabar itu berat apa berat? Berat sabar itu. As-sabur berat itu. Sabar itu berat dan sholat itu berat. Wa innaha lakabira. Makanya Syekh Ibnu Jarir mengatakan, Abarito selamat bergabung, sabar dan sholat huma maunatani. Kedua-duanya itu maunah atau pertolongan Allah. Bisa sabar itu maunah, bisa sholat itu maunah. Fasbir sobron jamila. Maka sabarlah dengan sabar yang jamila. Kemarin saya tulis bahwa sabar itu indah dan mempesona. Rasakan. Khusyuk itu indah dan mempesona. Ya. Lihat orang yang sabar, betul-betul sabar. Cakep dan cantik.
Sebaliknya Pak Fauzi, lihat wong murang-muring, langsung a'udzubillahi minasy. Aslinya manusia, tapi karena marah, ini adalah apa? Nafsu amarah, nafsu syaitan, nafsu hayawan, tidak kelihatan manusianya. Makanya silanya kan tidak kemanusiaan. Tidak seperti manusia. Kalau manusia, betul-betul manusia itu kan watini wazaitun waturi sinin wahazal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar manusia itu diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Orang sabar itu sebaik-baik bentuk. Salat khusyuk itu sebaik-baik bentuk. Nah, karena kita sering tidak sabar, berarti lawannya sebaik-baik apa? Seburuk-buruk bentuk. Salat khusyuk adalah sebaik-baik salat. Ketika salat adalah sejelek-jelek salat. Bahkan di dalam hadis bukan sekedar sejelek-jelek salat, tapi sejelek-jelek pencuri. Semoga dipahamkan. Nyambungkan aswa'un nas, seburuk-buruk manusia, sariqatan alladzi yasriku min salatihi. Sejelek-jelek pencuri adalah aswa'un nas sariqatan alladzi yasriku min salatihi. Sejelek-jelek pencuri adalah orang yang mencuri salatnya. Siapa orang yang mencuri salatnya? Yang rukuk dan sujudnya tidak sempurna. Salat itu kan yang betul sebaik-baiknya. Ini kan sejelek-jeleknya, saking jeleknya sampai disebut pencuri. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa disebut sejelek-jeleknya manusia, sejelek-jeleknya bentuk, sejelek-jeleknya pencuri? Karena tidak fasbir sobron jamila. Salatnya itu tidak sabar. Salatnya itu penuh tergesa-gesa. Kalau penuh tergesa-gesa, ibaratnya timbangan itu banyak yang dikurangi. Standarisasi rukuknya begini dikurangi. Betul Mas Ri ya? Standarisasi sujudnya begini dikurangi. Akhirnya kena ayat wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang mengurangi timbangan. Wailun. Nyambung, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ada lagi wailun lil aqab. Celaka bagi kaki-kaki yang wudunya, membasuh kakinya itu tidak rata, tidak meresap, tidak sempurna. Semuanya menggunakan kata wailun. Kecelakaan. Dan lawannya kecelakaan adalah qad aflaha. Beruntung. Jadi sholat ususu itu adalah sangat beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum an sholatihim sahun. Pelan-pelan. Tergesa-gesa, gabungnya adalah kecelakaan. Sabar, fasbir sobron jamila. Lihat kita berkendara, ketika tidak sabar, tolong di video. Marah, emosi, tolong di video. Dan tolong lihat sendiri. Kayaknya bukan bentuknya kita, tapi bentuknya minal jinnati wan nas. Sekarang sekali-kali berani dong sholat yang tergesa-gesa di video. Itu aura siapa kira-kira itu? Hah? Ketika kita fasbir sobron jamila, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Perhatikan, innallaha ma'as sabirin. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Gusti Allah itu indah dan suka kepada keindahan. Sabar itu adalah indah. Salat khusyuk itu adalah indah. Pepatah mengatakan indah itu pada saatnya. Mangga matang pohon ada pada saatnya, dan itu butuh kesabaran. Ustadz, saya itu aslinya sabar, tapi codotnya yang gak betah.
Awas tuh, saya ini ada maknanya tuh. Saya ini sabar Ustaz, tapi codotnya itu, Bu, berarti codot sholat itu banyak. Understand? Pencuri tadi loh Mas Wandi, pencuri sholat itu loh, codot sholat itu. Nyambung semua? Hati ini kalau sudah paham itu nyambung semua antara ayat qauliyah dan kauniyah, Pak Fauzi, nyambung. Kalau gitu lebih banyak mana codot sholat sama codot mangga? Kalau codot sholat kan kolektif itu imamnya iya, makmunya juga iya. Ini kira-kira kalau diimami agak tumak nina sedikit, protes enggak? Protes ini tidak standar loh. Ya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Minallahi dzil ma'arij. Allah yang ngasih tangga itu. Semoga paham. Salat khusyuk itu salat yang mi'raj. Salat yang fly, salat yang menghadap kepada Allah, yang seharusnya ditempuh berapa tahun ini? 50.000 tahun. Seharusnya ditempuh berapa bulan itu antara Mekah dan ya kan Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian naik, ditempuh berapa tahun itu. Tapi karena diperjalankan Allah, menembus ruang dan waktu. As-salatu khairum minan naum. Saya mau menjelaskan makna dari menembus ruang dan waktu. Orang yang tidurnya itu nyenyak jam 9 sampai jam 4, jam 5 itu terasa sebentar karena nyenyak. Orang yang tidurnya gelisah karena sakit, maka tidur bangun sakit dan rasanya subuh itu lama. Semoga paham. Kenapa Allah dan Rasulullah mengkaitkan sholat dengan tidur? Karena ada hubungannya. Orang yang tidurnya nyenyak itu menembus jam waktu tidak terasa. Orang yang tidak nyenyak, nah kita ini mungkin kenyenyaan sholat. Apa? Karena tidak bisa tembus sholatnya. Ketika sholat kita itu tembus mi'raj, connect kepada Allah, maka waktu berjalan itu sebentar, lama itu rasanya sebentar. Karena tidak tembus, akhirnya sebentar itu rasanya lama. Ada hubungan antara sholat dengan tidur. Hanya dengan bismikallahumma ahya, dengan namamu, dengan kekuatanmu, dengan izinmu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Berkali-kali kita sampaikan, jangan sombong sok bisa tidur, jangan sombong sok bisa bangun tidur. Semuanya menggunakan bismika, dan bangun tidur menggunakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ba'dama amatana, setelah matiku. Nanti ada kaitannya. Sholat, tidur, dan kematian itu ada kaitannya. Tidur itu sendiri juga adalah mati kecil. Betul. Alhamdulillahilladzi, ya Allah terima kasih, Engkau ahyana, telah menghidupkan kami, ba'dama amatama, setelah mati kami. Tidur itu mati kecil. Dan di dalam sholat itu juga ada kematian. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Rasul juga bersabda, fa idza shallaita fasholli sholatan muwaddi'un. Ketika kamu sholat, sholatlah seperti orang mati. Nah, kita ini sering tembus sholatnya apa matinya? Kita ini sering tembus sholat yang betul-betul sholat apa matinya? Kita ini sering tembus fasbir sabron jamila, sabar yang indah, apa tergesa-gesa yang indah? Makmum aja kalau ditawari gimana, sholatnya lama
agak lama, apa cepat? Pasti jawabannya cepat. Jadi sesama cepat itu mungkin Jamila juga. Iya kan? Karena channelnya, frekuensinya itu sama. Coba amati itu. Fasbir sobron jamila. Sabar itu indah. Sabarlah yang betul-betul sabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Siapa yang tidak sabar di dalam sholat pasti kena wa innaha lakabiro. Merasa berat sholatnya itu. Sebentar rasanya lama. Tapi kalau illa alal khosyiin, ketika sudah masuk zona kepada khusyuk, Masya Allah indahnya seperti apa? Seperti kekasih yang tidak mau pisah. Ya betul ya. Seperti sujud yang tidak mau bangkit. Seperti connect yang tidak mau lepas, tidak mau berpisah. Saking indahnya. Saking indahnya sampai Rasul bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fi sholat. Saking indahnya beliaunya sampai mengatakan fi, di dalam, bukan di luar, di dalam. Jenengan ini kalau bertamu kepada kekasih indahnya di dalam rumah apa di luar? Kalau di luar ketemu wasu nih. Di luar itu orang-orang yang ditolak itu. Tapi di dalam adalah orang-orang yang diterima, mabrur dan makbul. Illa alal khosyiin. Ya Allah, Pak Fauzi, Pak Ghafur, saya itu paling takut, Bu Tuti ini saksinya, ketika pas sholat isya, maunya hati ini lama gitu. Saya ini membawa penumpang, maksudnya makmum, khawatir channelnya itu, Pak Ghafur Jongguyu, khawatir channelnya itu nggak seirama. Itu kalau nggak seirama 45 menit loh ya. Apa enggak? Itu yang saya takutkan. Yang saya takutkan itu. Ya Allah, warka'u ma'arrogi'in. Rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Di situ Pak Ghafur tersirat kalau rukuk iku channelmu padakno ambek wong sing bener-bener rukuk, ngono lho. Maaf, seharusnya itu jangan dipaksakan saya menyamakan jenengan. Tapi makmum itu harus memaksakan diri untuk sama channelnya itu. Saya kan siaran. Silakan jenengan itu hidupkan radio. Saya ini siaran di channel berapa jenengan harus cari. Jangan sampai saya cari jenengan. Understand? Understand? Betul nggak itu? Wong kang soleh kumpulono, yang dikumpuli, yang dicari itu channelnya ketuhanannya. Maaf, yang biasanya pencuri ruku, hilangkan warka'u ma'rokiin. Yang biasanya sholatnya tergesa-gesa, wasta'inu bisa, paksakan diri kita sabar. Kalau diri kita dipaksakan, nanti kira-kira channelnya nyambung nggak? Ini kayaknya Pak Yogo terkesima itu. Kenapa Pak Yogo? Merem apa mulai Pak Yogo itu? Ini channelnya sudah sama nggak kira-kira? Kalau channelnya itu sudah sama, maka Bluetooth kepahaman, mantap ya. Bluetooth kepahaman, Bluetooth ketuhanan, Bluetooth ilmu. Akhirnya siapa yang terlibat? Allah. Innallaha ma'as sobirin. Menarik itu Bu Tuti. Di situ kan sobirin kan jamak. Berarti iman dan makmum juga harus sama-sama sobirin. Betul. Innallaha ma'as sobirin. Gusti Allah iku nekani, menyentuh bersama dengan antara imam dan jamaah yang sabar. Nanti akan disentuh. Berupa apa? Berupa connect, doanya itu dialog. Segini aja deh, jenengan silakan bertamu berlima. 5 ini ternyata diajak ngobrol semua sama tuan rumah, pasti tidak kepingin pulang karena diajak ngobrol semua.
Tapi andai kata ada dua yang dicuekin, tidak diajak ngobrol, yang dua ini kepingin pulang. Makanya Pak Ghafur, saya kalau sudah di tanah suci itu enak sendiri. Enak sendiri. Kenapa? Ketika saya pas di Raudhah lagi enak-enak dijawil, mulai Ustadz. Ini urusan hati, betul nggak? Kalau urusan hati ini tergantung iman dan amal. Channelnya dan siarannya itu beda-beda, tergantung iman dan amal. Sudahlah, jenengan itu kalau tidak diajak ngobrol sama tuan rumah, capeknya ada, angopnya ada, ngantuknya juga ada. Yang diajak ngobrol ini ya Allah asik sekali, asik itu. Ya Allah, bagaimana sih sholat kita itu sampai innallaha ma'as sabirin, didampingi Allah. Ma'a itu kan bersama, didampingi, indallah, indillah, bersanding, bersanding lewat obrolan doa, bersanding. Tadi ketika sebelum sholat itu mengemislah di hadapan Allah, mengemis. Saya nggak bisa sholat ya. Sabar dan sholat itu maunah. Pak Sigit ini sebagai saksinya. Setiap saya sholat tidak khusyuk ketika sholat duhur, Pak Sigit, saya tadi itu nggak bisa khusyuk. Belas nggak tertarik menjelaskan ba'diyah zuhur itu, belas. Allah, buruknya saya ketika tidak khusyuk itu kayak gitu. Berat itu. Sholat fardu duhur berat dan menggugurkan kewajiban, apalagi tergerak untuk menambah ba'diyah, tambah berat. Itu sakitnya ketika khusyuk itu dicabut itu seperti itu. Dan itu menakutkan. Andai kata kalau ini durasinya Mas Wandi 2 hari 3 hari, alangkah kering kerontangnya hati kita itu. Ayo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bututi saya tadi sebelum halaqah ini diuji, kepala ini agak sakit. Kemarin kajian di Masjid Al-Anwar juga begitu. Setiap kita mau dakwah itu selalu pintunya itu ujian. Kenapa? Kamu gak bisa apa-apa, Sugana. Kadang diuji perut sakit, kadang diuji kamu gak bisa apa-apa. Ingat sendiri aja kamu gak bisa. Mengangkat tangan aja gak bisa. Ketika kita kesadarannya tidak bisa, maka yang bisa itu turun. Ya Allah, saya tidak mampu. Ungkapkan la haula wala quwata. Salat itu berat ya Allah, berat. Wa innaha lakabir. Salat itu berat ya Allah, illa alal khashiyin. Kecuali Engkau membimbing kami khusyuk. Mengemislah di hadapan Allah. Ajari kami ya Allah, fasbir sabran jamilah. Ajari kami sabar ya Allah. Ajari berat sabar itu ya Allah. Sabar menerima ketentuanmu itu berat ya Allah, berat. Kecuali Engkau membimbing. Allahumma inna nas'aluka ridha fil qada. Kami mohon mengemis ridha terhadap ketentuan-ketentuanmu ya Allah. Di antaranya ketentuan sholat ya Allah. Kami sering merasa keberatan menggugurkan kewajiban sholat. Itu saya ya Allah.
Bimbing sholat yang indah, wajuilat qurratu aini fis sholat. Bimbing sholat yang indah, qurrata ayun fis sholat. Izinkan kami masuk ya Allah. Rendah hati ya Allah. Gak bisa dengan tinggi hati. Jadilah pengemis, al-fakir, al-miskin. Allahumma ja'al qulubana arsyal Qur'an wa ruhal Qur'an. Sentuhlah hati kami dengan ruhnya Al-Quran ya Allah, cahaya Al-Quran ya Allah. Istri, suami, anak, cucu kami, santri-santri kami, ketika kita tidak berdaya, doa santri masuk, doa anak masuk. Saya mendapatkan rahasia surat Al-Ma'arij ini dari anak saya, Kahfi. Tempat mi'raj itu dari Allah diberikan kepada hamba yang dikehendaki. Ada Mas Bri, Mas Wandi, Pak Sikit, Pak Fauzi, Pak Yoko, Pak Ghafur. Jenengan adalah saudara roh kami. Jangan dipisah ya Allah. Bu Retno, Bunda Hafid, Bu Yuni, Bu Edi, Abah Ripto, Bu Indah, Bu Asih, Bunda Dafa. Mintalah tempat mi'raj, hablum minallah, minallah zil ma'arij. Tempat connect, tempat mi'raj itu pemberian Allah. Jangan dicabut ya Allah, jangan dicabut. Terkadang tempat mi'raj itu dibalik musibah, dibalik ketentuan Allah yang menurut pikiran kita salah. Semoga kita tidak salah membaca rahasia takdir Allah yang terkadang tidak sesuai dengan pikiran kita. Ya Allah, minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru khamsina alfa sana. Rasakan. Fasbir sabran jamila. Mintalah. Fasbir sabran jamila. Fasbir sabran jamila. Kami tidak bisa sabar ya Allah. Fasbir wa ma sabruka illa billah. Kecuali disabarkan Allah. Kamu tidak bisa khusyuk kalau tidak dikhusyukkan Allah. Ya Allah, ya Allah, pahamkan ya Allah. Tingkatan Rasulullah ditegur, fasbir sabran jamila. Kalau kita itu betul-betul sabar, pasti jamila, indah. Lihat bunga yang mekar itu kehendak Allah, jamila.
Lihat buah masa pohon itu, subhanallah, manisnya jamilah. Salat khusyuk itu qurrata ayun, di atas jamilah, mempesona, qurrata ayun. Cukup. Hati-hati, Quran itu syarat dengan makna. Hadis itu juga syarat dengan makna. Salat itu qurrata a'yun. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu mempesona. Kemilau permata salat. Ketika ada kesabaran itu pasti memukau. Kita itu kepingin bersinar, tapi sabarnya nggak mau. Akhirnya buah masak karbitan, memukau luarnya, mengecewakan dalamnya. Jangan sampai khusyuk kita, zikir kita, Islam kita itu mogol. Apa Mas Bri? Bukan udkhulu fi silmi kafah. Khusyuk itu dalam dan luar. Kita itu lebih mementingkan luarnya, kemudian dalamnya, apa dalamnya luarnya? Yang betul adalah dalamnya luarnya. Idza saluhat jasadakulu, hatinya. Kalau hatinya sudah matang hati, maka luarnya itu ngikut. Hatinya disempurnakan, syariat casingnya juga disempurnakan. Udkhulu fi silmi kafah. Perhatikan kata-kata silmi kafah. Islam secara kafah berarti matang dalam dan luar. Jangan pernah enggak makan pohon yang makan buah masak pohon itu ada celah-celah enggak manis enggak? Enggak ada itu. Ya, Masya Allah, nggak bisa dicacat itu. Tapi kalau masak karbitan, tidak ada ruangan untuk tidak nyacat itu. Ya Allah, semoga ilmu ini bukan ilmu karbitan, tapi ilmu yang mateng, yang masak sibghatallah, sing mateng no iku Gusti Allah. Jenengan pernah enggak makan garam? Itu ada celah-celahnya, tidak asinnya? Iya. Saya enggak percaya, Ustadz. Ayo nang laut Jepuro. Saya kan pernah snorkeling itu di Lombok itu. Sini sudah ditutup ya supaya air laut itu enggak masuk. Ternyata masuk itu. Asinnya itu sampai ke bun-bunan itu. Masya Allah, bun-bunan ini. Langsung tensi darah saya naik. Canda. Akhirnya saya berpikir, ya Allah, Gusti Allah nguyai segoro ku ya apa ya? Garamnya itu berapa banyak itu? Betul? Jenengan pernah enggak nyiram bunga dan amati ketika Allah yang nyiram dengan hujan, rata enggak? Rata. Kalau Pak Sigit yang nyiram, itu luarnya ketoke basah, tapi dalamnya, iya, perhitungannya sanyonya, airnya pede. Ya Allah, mari kita merenung sibghatallah. Sibghatallah itu celupan Allah. Ketika Allah terlibat, Allah itu sing ngecelupno, yang mematangkan, yang mendewasakan, yang mengkafakan itu, ya Allah. Nanti kita akan paham bagaimana sholat kita itu Allah sudah terlibat dan Allah belum terlibat. Semoga paham bahwa sholat kita itu sudah turun bantuan Allah, belum turun bantuan Allah itu harus tahu itu. Harus tahu itu.
keberadaan Allah. Wong kata innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang sabar. Tapi kenapa sholat kita ini belum ada radar, belum ada sensor keberadaan Allah dan tidak ada Allah? Apa mungkin saking keberadaan setan itu menjadi singgasana di situ, sehingga Allahnya tidak ada sama sekali, nggak ada furqan, tidak ada pembeda, tidak ada pembeda. Mari kita evaluasi, fasbir sabron jamila. Tingkatan Rasulullah itu sabarnya belum jamila, apalagi kita. Saya ini ya Allah, saya ini Ustadz sudah sabar. Nah, sabarnya masih sabar versi kita, belum standarisasi sabarnya Rasulullah dan Allah. Fasbir sabran jamila. Ya Allah, pelan-pelan. Masih ingat sebuah hadis yang sangat panjang, sahabat itu disuruh sholat, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Versinya sahabat, saya sudah sholat. Tapi Rasulullah melihat ruhnya, hatinya belum, sampai 3 kali. Saya sudah sabar. Kalau Rasulullah masih ada, belum. Kamu itu nggak sabar, tapi disabar-sabarno. Beda nggak sabar dengan disabar-sabarno? Disabar-sabarno bahasa Inggrisnya al-maqaqu. Ya Allah ya Karim. Dan terkadang sabar itu tidak bisa diulangi lagi. Tidak bisa diulangi lagi. Duh, saya kemarin bisa sabar, sekarang tidak. Silakan jenengan minta sumbangan, ojo nunggu udele bolong misalnya gitu. Pernah nggak jenengan itu ngasih uang kepada tukang parkir? Itu kalau pas udele bolong 10.000. Tapi kalau pas atine mangkel 500 iku rasane jaluk doai gitu. Betul enggak? Bukan masalah 10.000 dan 500 tapi suasana plong hati itu loh. Lihat orang itu kalau hatinya plong, ringan memberi, betul enggak? Berapapun ringan. Tapi kalau hatinya itu tidak, itu jenengan kan pengalaman ringan hati sama berat hati. Lebih pengalaman mana Pak Uzi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Silakan datangnya Allah. Sering berat hati apa ringan hati? Coba dipanggil kekasih berat hati. Mulai hari ini putus. Makanya orang yang sholatnya berat hati, apa kata Allah? PHK. Koneksinya, silakan jenengan langganan Vismedia, IndiHome, ya IndiHome atau kabel apa? Iya. Kalau kewajiban tiap bulan nggak bayar, diapakan? Diputus. Kita ini sering melanggar kewajiban-kewajiban kepada Allah, akhirnya koneksinya diputus. Sholat nggak ada koneksi, sedekah nggak ada koneksi, puasa tidak ada koneksi. Apa koneksi itu? Kenikmatan beribadah yang kepengen ibadah lagi. Ada kebahagiaan, sama-sama sedekahnya, tapi rasa bahagia nggak bisa dicontek. Sama-sama sholatnya, tapi rasa bahagia sholat tidak bisa, ada koneksi, sir. Betul nggak? Iya. Kenapa saya ini sholat tidak ada koneksi? Kenapa saya internetan nggak ada koneksi? Oh, nggak bayar. Semoga paham. Jadi jangan dikira sholat itu berdiri sendiri. Sholat itu ada ikatan jaringannya, akar dengan amal-amal ibadah yang lain. Wong udkhulu fisilmi kafah, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nanti ada kaitannya sholat dengan sedekah. Nanti ada kaitannya sholat dengan bagaimana hubunganmu dengan orang tua. Nanti ada kaitannya sholat dengan yatim, duafa. Ada. Kenapa? Semua amal ibadah itu tidak bisa dipisah-pisahkan, seperti pohon, saling berkaitan. Ada apa ini? Silakan jenengan zoom
Ini semua password sudah, ya. Password sudah semua. Kenapa ini nggak bisa masuk? Mesti kita cari ini. Kita cari. Tapi kenapa ketika sholat nggak nyambung tidak pernah? Jenengan pernah nggak nyervis motor atau mobil? Busi itu sudah dibersihkan, semuanya dibersihkan, tapi di starter itu kok nggak hidup itu. Dicari nggak kira-kira itu? Dicari itu. Dan jenengan layak untuk tidak membayar kalau belum biasa, bos. Betul nggak itu? Ya Allah. Jadi ketika sholat kita tidak ada koneksi, pasti ada yang belum dibayar. Apa? Al-wa'du dainun. Janji adalah hutang. Sholat itu adalah perjanjian suci. Kok bisa dipanggil kemudian mendatangi dengan terpaksa itu loh. Berarti kan tidak memenuhi janji. Janji itu. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. Apa? Koneksi kan dari Allah. Ini tadi apa? Minallahi dzil ma'arij. Tempat naik itu dari Allah. Tempat koneksi, tempat nyambung, hablum minallah itu dari Allah. Bisa jadi sama-sama sholat isya-nya, satu dikasih tempat koneksi, tempat mi'raj, satunya tidak. Ketika ada koneksi dan nyambung, seperti apa sih Zoom dan Meet ketika sudah online? Pembicaraan nyambung, pengajian itu nyambung, kan lama rasanya sebentar, menembus ruang dan waktu. Ya Allah, mari kita mengemis di hadapan Allah. Perhatikan, hablum minallah. Sambungan kabel itu dari Allah, minallahi dzil ma'arij. Tempat naik menghadap kepada Allah itu tuntunan ihdina. Mintalah tangga. Kalau dikasih tangga, Masya Allah, Allahu Akbar. Saya sering berkata kepada Mas Udin, dan ada di slide itu, jenengan amati orang Panjat Pinang. Panjat Pinang itu licinnya bukan main. Satu aja nggak sanggup. Biasanya satu grup berapa? 4-5 orang. Kita membayangkan ketika Panjat Pinang kemudian ditarik ke atas, enak nggak kira-kira? Al-inabah itu artinya ditarik. Subhanalladzi asra itu diperjalankan. Paham maksudnya? Kalau ditarik itu enak nggak? Enak. Persis seperti jenengan naik lift. Itu berapapun lantai rasanya, semoga paham. Tapi coba tangga manual, nah, itu ada tangganya. Coba nggak pakai tangga, tambah itu. Paham maksudnya itu? Tangga ini bisa jadi sedekah, betul. Menyenangkan orang, mendoakan orang tua, amalan ada tangganya. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihah. Saya ulangi lagi, salat itu tidak berdiri sendiri, tapi ada kaitannya dengan amal ibadah sebelum kita salat dan sesudah salat. Ya Allah, indah sekali. Salat itu indah. Hanya bisa dimasuki oleh orang yang hatinya bersih. Siapa itu, Mas Bri? Yang betul-betul menyiapkan hatinya untuk betul-betul sholat. Disiapkan itu, ada hadis itu. Siapa yang melonggarkan hatinya untuk Allah hadir, untuk sholat, ya seluas itulah space Allah di dalam hati kita. Tapi kalau sholatnya terpaksa, ada space Allah. Aku diceluk, tapi nggak ada ruangan, ya nggak bisa masuk. Wong setannya banyak. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Orang yang cintanya terpaksa itu ada ruangan nggak? Nggak ada ruangan. Orang yang marah itu ada ruangan nggak? Nggak ada. Tapi orang itu kalau ridho dan sabar, ada ruangan nggak? Gimana ini? Konsumsinya habis sih? Nggak apa-apa.
temen tak, nggak apa-apa. Setelah nggak apa-apa, ternyata dapat lebih banyak, lo kan? Akhirnya yang tidak sabar itu iri, makanya tahu jago susu. Betul nggak? Orang yang ngalah, sabar dan nerimo, di akhir gimana? Enak nggak? Ya. Tapi kenapa banyak orang yang tidak mau ngalah, maunya menang? Betul nggak? Maunya menang, Pak Ghafur. Bahkan doa itu maunya menang, sholatnya mau menang. Jadi awakmu iku ngelawan sapa rek? Gusti Allah kok kanggo menang-menangan iku, gak gelem kalah iku. Betul nggak itu? Subhanallah. Yang diprediksi menang di atas kertas, kun fayakun Allah, kalah. Yang diprediksi kalah menjadi menang, kok disi Gusti Allah itu gimana? Maaf, sekali lagi maaf. Sering Allah itu dibuat kalah-kalahan oleh hambanya. Ono wonge kalau doa itu masa mau kalah itu. Tapi giliran dipanggil Allah, Allah kalah terus itu. Alhamdulillah Allah kok ngalahan. Akhirnya Gusti Allah takok, jane Tuhan ini sapa sih? Ya Allah ya Karim. Lagi-lagi itu man arafa nafsa, kenali diri. Ikutlah Allah. Dunia itu akan ngikut. Masih enggak percaya? Ya Allah, yakinkan ya Allah. Fasbir sabron jamila. Kita berdoa ya, ya Allah, yakinkan pada ayat fasbir sabron jamila, bahwa sabar itu indah, memukau, mempesona. Tapi berat apa berat? Berat. Mangga itu untuk masak pohon, codot, angin, musim, burung, lalat buah. Perjuangannya seperti itu. Orang itu, saya itu kadang itu betuti tak unduh kabeh ku sawangane gak sedekah nang codot. Iya betul itu loh. Saya mikir ya Allah, kayak nemennya sukanan meditnya mbak codot itu. Codot itu serakus-rakusnya satu nggak habis, betul. Tapi kalau codot das ireng, terlalu kita ini ya Allah, sampai sholat loh dicuri itu, saking apanya itu. Gak wedi ya Gusti Allah. Betul nggak? Allah itu sering apa Pak Yoko? Buat kalah-kalahan itu loh. Ya Allah ya Karim. Gitu kepingin qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kita itu enggak yakin kalau setiap gerakan sholat itu kita penuhi hak ruku, hak sujud, maka hak kita akan dipenuhi Allah. Yakin enggak kira-kira? Yakin kira-kira? Saya ulangi lagi, ketika setiap gerakan kita penuhi, perhatikan penuh. Penuh itu lawan katanya apa Pak Ghafur? Separuh. Kalau lebih sedikit apa lagi? Kalau gerakan sholat itu kita penuhi, doa ini kita penuhi, pasti Allah itu lebih memenuhi. Yakin gak kira-kira ini? Otak kita mulai jalan, mosok sih. Lu aku wis memenuhi, tapi kok masih gini-gini. Itulah versi kita. Sok memenuhi tapi mengurangi. Aduh, Masya Allah. Jangan tahu nggak pom itu? Pom itu settingan liternya bisa disetting nggak? Oh bisa. Oh, sekarang cerdas kok. Walaupun digital bisa nggak? Bisa. Permainan bisa. Betul nggak? Ya kalau manusia bisa dimain-maini. Wailul lil mutaffifin. Kalau timbangan Allah, ya Allah, kalau kita ini sering mengurangi timbangan amal, kalau kita ini sering mengurangi timbangan gerakan sholat, berarti nanti ketika kita di timbangan amal, berarti kita ini nggak logis, nggak logis. Di dunia itu sering mengurangi timbalan amal soleh, kemudian nanti di akhirat minta timbangannya
berat. Itu Masya Allah, logika mana kata Gus Baha itu? Logika mana kita kira, ya Allah ya Karim. Tidak ada takutnya sama sekali. Makanya khusyuk itu artinya juga takut, khaifuna, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gerakannya itu diawasi zahir batin, bacaannya itu disimak zahir dan batin. Subhanallah. Dan takut untuk melamun, karena risikonya melamun saya tinggal, kata Allah. Hadisnya seperti itu. Idza iltafata, ketika hamba itu sholatnya berpaling, insorofa, ditinggal. Hadis ini sodakoh, hadis ini pasti benarnya. Kalau begitu ya Allah, saya meriadoi, mentirakati, menjaga, jangan sampai sholat saya ngelamun. Ketika ngelamun Allah tinggal. Kalau kita meriadoi, mentirakati ini, pasti nanti akan tahu keberadaan Allah dan pasti tahu ditinggal Allah. Tapi kalau kita tidak mencari, ojo nemen-nemen, gali gila mas. Akhirnya yang gitu ya Pak Gofur, gila temenan. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Sholat ya gila itu. Allah seperti itu. Semoga dipahamkan Allah. Dan semoga kita mendapatkan ma'arid. Ma'arid itu tempat naik, tempat menghadap kepada dikasih tangga. Dikasih tangga. Kalau dikasih tangga itu ketika kita sudah nyampe atas, lihat teman kita tuh, gitu tuh. Tandanya apa? Sholatnya lama itu rasanya sebentar. Itu kalau sering berulang-ulang, ya Mas Pria, nanti akan bisa mengenali dirinya. Sholat itu mengenali dirinya. Akhirnya kita ngoreksi sholat kita selalu, bukan ngoreksi sholatnya orang lain. Ketika kita bisa melihat orang yang sholat tidak ada mi'rajnya, tidak ada ma'arid, alumni, saya juga seperti itu. Maka menakutkan ketika sambungan itu tidak diberi Allah, itu menakutkan sekali. Ya Allah, menakutkannya, apakah nanti sholat berikutnya seperti ini ya, seperti ini ya. Makanya betul ya, ketika sambungan itu sudah ada, kalau dipercepat pasti rasanya apa? Eman, karena nanti belum tentu dapat. Ya sama seperti penjual yang malam ini rame, mesti masak terus, karena besok belum tentu rame. Sama seperti ketika mancing dapat ikan terus apa sedikit, mosok gelem mulai sih, gak gelem mulai karena bisa belum tentu. Kenapa? Nasib PCJ bro. Jadi Allahu Akbar, ya Allah, jangan ditinggal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Terima kasih kepada jenengan, adalah kekasih-kekasih kami. Semoga kita nanti menjadi keluarga di surga bersama keluarganya para nabi, orang-orang soleh yang selalu merindukan sholat. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.